Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama Putra, kelas 5B Informatika. Dan video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing, yaitu Administrasi Sistem Server dengan materi virtualisasi menggunakan Proxmox. Video ini akan ada 4 agenda utama yang saya akan praktikkan di video ini. Yang pertama itu, saya akan melakukan instalasi Proxmox di dalam VirtualBox dengan konfigurasinya jaringan bridge dan fitur NAS virtualization yang sudah aktif. Agenda kedua, saya akan membuat 2 mesin virtual atau virtual machine VM dengan sistem operasi yang berbeda, yaitu VM yang pertama kita akan menggunakan Debian, dan saya akan juga menjelaskan cara installnya sesuai dengan modul yang sudah dijelaskan. Lalu virtual machine kedua saya akan menggunakan Alpine Linux yang lebih ringan. Lalu untuk agenda ketiga, saya akan melakukan manajemen user, di mana saya akan membuat user Andi dan Budi dengan hak akses yang dibatasi masing-masing bisa melihat virtual mesin mereka sendiri. Dan yang terakhir, saya akan mendemonstrasikan pembuatan 2 kontainer menggunakan template Ubuntu dan Alpine. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu instalasi Proxmox. Oke, yang pertama kita klik new, lalu kita bisa beri nama untuk virtual box-nya, lalu as image kita tidak malu masukkan terlebih dahulu. Nah, untuk type kita bisa isi Linux, lalu subtype kita bisa isi dengan Debian. Lalu di hardware, base memory kita isi dengan 4096 MB atau 4 GB, dan prosesor kita isi dengan 2 CPU. Lalu di hard disk kita isi dengan 30 GB. Lalu bisa klik finish. Setelah itu kita masuk ke setting, kita bisa masuk ke sistem. Setelah masuk sistem, kita lihat di sini prosesor sudah 2 sesuai dengan yang tadi kita buat. Lalu kita bisa masuk storage, empty, kita masukkan ISO dari Proxmox-nya. Lalu setelah itu kita network, kita ganti adapternya dari attach-nya menjadi bridge adapternya. Terus Prometheus-nya kita allow all, seperti itu. Selanjutnya kita ke CMD, itu kita buka dari program files, lalu kita masuk ke Oracle, lalu kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini kita CMD di sini, lalu kalian bisa tulis yang ada di layar seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke instalasi Proxmox. Nah, bisa klik start. Di sini mungkin akan sedikit lama, langsung kita skip. Nah, di sini ada install Proxmox FE yang grafikal atau terminal UI, kita pilih yang grafikal. Loading, nah di sini EULA-nya kita I agree, next, PVE-nya kita next, country kita bisa langsung next. Nah di sini password kita bisa buat sesuai dengan yang kita mau, dan kalau bisa yang udah diingat seperti itu. Jangan lupa untuk isi emailnya juga. Oke, setelah kita isi email, kita bakal ngisi IP address, sesuaikan dengan IP address laptop kalian masing-masing. Lalu hostname kita akan isi dengan pve.local seperti itu. Kita bisa next, lalu install. Setelah selesai install, jangan lupa untuk di remove disknya dari virtual drive-nya, terus force unmount, karena itu kalau tidak dilepas bakal berulang-ulang terus. Lanjut, kita bakal masuk ke IP yang sudah tadi dibuat di browser, 192.168.1.15, dan lupa di belakangnya ada 8006. Kita masuk dengan root dan password yang tadi yang sudah dibuat. Kita bisa login. Setelah itu kita bakal masuk ke data center, lalu PVE, lalu local PVE, lalu ISO image. Nah, di sini kita akan mengupload 2 ISO image, yaitu ISO image Debian dan Alpine yang akan digunakan nantinya untuk membuat virtual machine seperti itu. Kita upload untuk yang Debian. Setelah selesai upload, kita tunggu sampai tulisan tax OK di sini. Setelah udah Debian sudah, kita langsung masuk mengupload yang Alpine. Upload tax OK seperti itu. Lanjut, kita di sini akan membuat virtual machine. Yang pertama kita akan membuat virtual machine yang Debian terlebih dahulu. Kita bisa next, OS-nya kita bisa pilih ISO image yang tadi sudah
upload sebelumnya di langkah sebelumnya, yaitu kita Debian. Lalu kita bisa next. Sistem ini yang di bus device-nya kita ganti menjadi SATA. Kita bisa next. Terus yang CPU kita bisa next. Untuk memori kita juga bisa next, dan network juga, dan kita bisa finish. Setelah itu kita dulu masuk ke VM yang tadi sudah dibuat. Lalu kita masuk ke option, dan ke VM hardware virtualization-nya enable-nya kita uncentang seperti itu. Lanjut kita akan masuk ke proses instalasi Debian-nya. Kita bisa masuk ke konsol yang ada di VM, lalu kita start. Oke, jadi kita akan masuk ke tahapan instalasi Debian-nya. Nah, pada tahap ini saya di sini akan menjelaskan seluruh langkah saat instalasi Debian dan konfigurasinya. Kenapa saya jelaskan sekarang? Karena instalasi Debian itu bakal makan waktu lama, terutama pas loading. Nah, biar videonya ini bakal lebih efisien, nggak menunggu sampai 1 jam, 2 jam hanya untuk instalasi Debian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tahapannya, baru setelah saya menjelaskan baru kita bisa melihat videonya, seperti itu. Yang pertama itu soal network. Oke, terus sebelum network, di sini bakal ada namanya graphical install. Nah, kita bakal milih graphical install. Nah, setelah milih graphical install, itu kita bakal bahas networknya. Nah, nanti konfigurasi itu bakal gagal, jadi configure network manually. Nah, lalu masukkan IP static, terus netmask juga gateway-nya, terus ada user dan identitas, hostname dan domain jangan lupa diisi. Lalu passwordnya juga itu bisa isi dengan yang mudah dihafal, dan juga buat nama user baru seperti itu. Terus nanti saat instalasi Debian juga bakal ada namanya partisi disk. Nah, di situ metodenya tuh yang kita pakai itu yang guided use entire disk ya, bukan yang lain. Terus skemanya itu all files in one partition. Jangan lupa pilih yes pas konfigurasi perubahan nanti, yaitu yang write change. Nah, terus ada juga biar lebih cepat instalasinya, nanti bakal muncul kayak scan extra media dan network mirror. Kita pilih yang no, terus di tahap akhir saat instalasi Debian, tahap akhir itu bakal ada tulisan install grab bootloader. Nah, kita tuh pilih yang dev SDA seperti itu. Seperti itu penjelasannya, langsung kita lihat videonya.
Oke, kita setelah selesai melakukan instalasi Debian, selanjutnya kita akan buat virtual machine lagi, yaitu virtual machine untuk Alpine. Di sini kita akan beri nama di general ya, Alpine VM. Lalu kita bisa next untuk OS. Kita bisa masukkan ISO image yang telah diupload tadi sebelumnya. Lalu kita next. Kita bisa next kembali. Untuk disk size-nya kita kurangi saja menjadi 1 GB karena Alpine tuh cukup ringan ya. Untuk CPU kita next. Memori kita juga ubah menjadi 256 MB. Lalu kita bisa next ke network. Lalu kita bisa next dan confirm. Lalu finish. Selesai. Kita di sini sudah membuat 2 virtual machine, Debian dan Alpine. Sekarang kita bakal membuat user. Nah, pertama kita akan buat user dengan nama Andi. Di sini kalian juga bisa mengisi password dan yang cukup mudah diingat saja agar bisa nanti logout dengan mudah seperti itu. Lalu kita bisa add. Lalu kita buat satu lagi dengan nama Budi. Sama ya, passwordnya yang mudah diingat. Kalau bisa samakan saja dengan yang Andi. Nah, kita di sini akan memberi permission untuk 2 user tadi. Kita masuk ke permission, lalu kita add, terus user permission. Kita masukkan path-nya itu yang VMS 100 atau yang Debian. Nah, kita kasih ke user Andi untuk Debian ini. Dan untuk role-nya kita masukkan PVM user seperti itu. Dan satu lagi untuk user permission, kita untuk VMS 11 alias Alpine kita berikan kepada Budi dan role-nya kita berikan VM user seperti itu. Kita bisa cek dengan kita akan logout di sini. Kita akan masuk dengan Andi. Apakah untuk Andi isinya hanya Debian? Seharusnya seperti itu. Kita bisa masukkan username Andi dan password. Dan bisa dilihat di situ. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk Budi juga. Kita beri password, lalu kita login. Nah, itu isinya Alpine saja, teman-teman. Setelah kita membuat user, kita di sini akan membuat container. Kita masuk ke local PVE lagi, kita container templates, kita klik tombol templates. Di sini akan mendownload template untuk Debian dan Alpine. Kita cari di sini di search bar, kita ketik saja Ubuntu. Di sini pakai Ubuntu yang 24.04 standar. Lalu bisa kita klik download dan bisa kita tunggu sampai task OK. Setelah task OK, kita bisa silang. Kita lanjut download untuk yang Alpine. Kita bisa klik templates lagi. Kita search lagi di sini terus Alpine. Klik yang Alpine 3.22 default ini, lalu kita download. Sudah di-download, sudah selesai, kita bisa X, lalu kita bisa create container. Yang ada, kita klik tombol yang di atas yang di samping create VM. Untuk pertama kita akan membuat kontainer untuk Ubuntu dulu. Kita bisa beri nama hostname-nya CT Ubuntu. Lalu password dan confirm passwordnya kalau bisa yang mudah diingat seperti itu. Lalu kita bisa next. Setelah itu kita bisa masukkan template yang tadi sudah di-download. Nah, sini kita masukkan template Ubuntu. Lalu untuk disknya di sini kita ubah menjadi 4 GB. Lalu kita bisa next. Di sini CPU lalu next. Memori bisa next. Network IPv4-nya kita ganti menjadi DHCP. Lalu kita bisa next. Setelah network kita masuk ke DNS, kita DNS kosongkan ya default next. Lalu kita bisa confirm finish. Lalu tunggu sampai tasknya oke. Lalu kita bisa silang. CT Ubuntu, kontainer Ubuntu telah berhasil dibuat. Lalu kita buat lagi hostname. Untuk yang Alpine kita beri nama dengan kontainer Alpine, CT Alpine. Jangan lupa buat password yang mudah diingat seperti itu. Setelah itu kita bisa next lagi.
kita masukkan template Alpine yang sudah di-download tadi di template. Lalu untuk disknya kita masukkan 1, CPU juga kita bisa next. Memori ini bisa kita kurangkan untuk memorinya, yaitu dengan 128. Lalu kita bisa next network. Lalu kita bisa ganti IPv4 menjadi DHCP. Lalu kita next. DNS0 next. Lalu confirm finish. Lalu kita tunggu sebentar. Oke. Seperti itu. Baiklah semuanya. Begitulah seluruh tahapan tugas administrasi sistem server pada video ini yang sudah saya selesaikan. Sebagai rangkuman, saya berhasil melakukan yang pertama itu instalasi Proxmox yang sudah berjalan lancar dengan konfigurasi jaringan bridge. Terus yang kedua, pembuatan 2 virtual machine dengan OS berbeda yaitu Debian yang diinstal secara manual dan Alpine Linux yang lebih ringan. Yang ketiga juga saya sudah mengimplementasikan manajemen user dengan memisahkan hak akses antara user Andi dan Budi. Dan yang terakhir, saya juga sudah membuat 2 kontainer yang menggunakan template Ubuntu dan Alpine Linux. Oke, itulah video dari UAS saya. Mungkin jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.